Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Cindy Permadi di Gedung KPK Jakarta. Selamat sore Cindy, setelah memeriksa Firly Bahuri selama 3 jam, apa kesimpulan dari Dewas KPK atas pemeriksaan terhadap Firly Bahuri ini, Cindy? Ya, Cynthia, kalau untuk kesimpulannya memang masih belum disampaikan karena setidaknya sampai tadi siang dengan adanya panggilan klarifikasi terhadap Ketua KPK Firly Bahuri, artinya memang agendanya masih klarifikasi terhadap sejumlah saksi. Apa yang digali terhadap Firly Bahuri, kalau kita melihat dari jumlah laporan yang diterima oleh Dewas KPK ada 2. Yang pertama adalah soal dugaan pertemuan, kemudian juga dugaan pemerasan Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang dilaporkan oleh Komite Mahasiswa Peduli Hukum. Yang kedua adalah soal adanya uang pembayaran 650 juta rupiah untuk penyewaan sebuah rumah di Jalan Kertanegara yang tidak dilaporkan dalam LHKPN Firly Bahuri. Ini dilaporkan oleh Maki. Kalau sebelumnya anggota Dewas KPK Albertina Ho juga sempat menyinggung kalau ada kemungkinan 2 laporan yang masuk ke Dewas KPK ini akan digabungkan menjadi satu agenda pemeriksaan. Nah, kalau dalam hari ini tidak banyak tadi yang disampaikan oleh Firly Bahuri, tapi kalau Dewas KPK mempersilahkan kalau dalam agenda klarifikasi pada siang hari tadi Firly Bahuri mau membawa dokumen ataupun berkas tertentu karena agenda adalah klarifikasi, berkas ataupun dokumen yang sekiranya dinilai bisa menguatkan argumen ataupun juga klarifikasi dari Firly Bahuri masih dipersilahkan untuk dibawa. Firly tadi usai diperiksa selama 3 jam bilang kalau sudah menjelaskan semuanya terkait dengan laporan A sampai Z dan menyerahkan kepada Dewas KPK. Tapi apakah cukup? Nah, ini yang sama-sama kita nantikan. Apa kesimpulan dari Dewas KPK? Dewas membuka kemungkinan akan memanggil sejumlah saksi lain, termasuk juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kalau dinilai usai pemeriksaan pada hari ini, masih ada keterangan yang tidak saling berkesesuaian. Nantinya bisa akan dikonfirmasi atau diperiksa ulang. Sudah ada juga sejumlah pimpinan KPK lain yang dipanggil dan diperiksa oleh Dewas KPK untuk semakin melengkapi konstruksi dari dugaan pelanggaran etik ini. Yang kalau pernyataan dari para pimpinan KPK sebelumnya yang ditanyakan oleh Dewas adalah soal pertemuan dan juga pemerasan oleh Ketua KPK kepada mantan Syahrul Yassin Limpo, juga soal bagaimana mekanisme dan proses penanganan perkara di dugaan korupsi Kementerian Pertanian mulai dari pengaduannya, kemudian penindakan sampai bagaimana pengawasan di tingkat pimpinan KPK. Sebenarnya kalau kita ingat laporan pertama kali diterima atau disampaikan kepada Dewas KPK awal Oktober. Tapi salah satu yang buat kasus ini, dugaan pengusutan dugaan pelanggaran etik di Dewas KPK ini berlarut-larut adalah karena Ketua KPK Firly Bahuri yang juga beberapa kali tidak menghadiri agenda klarifikasi dari Dewas KPK. Awalnya Ketua KPK Firly Bahuri dijadwalkan hadir dalam klarifikasi pada tanggal 27 Oktober 2023. Tidak hadir, minta dijadwalkan setelah tanggal 8 November 2023, kemudian dijadwalkan tanggal 13 tapi tidak hadir dengan alasan ada agenda giat KPK yang harus dihadiri, meminta pada tanggal 14, tapi pada tanggal 14 Dewas KPK yang tidak bisa. Baru hari ini akhirnya Firly Bahuri memenuhi panggilan klarifikasi atau undangan klarifikasi dari Dewas KPK. Artinya ini menjadi jadwal yang ketiga yang dihadiri oleh Firly Bahuri. Kalau kita mengutip juga dari peraturan Dewas KPK, memang kalau untuk pemeriksaan pelanggaran etik dilakukan secara tertutup, yang jadi hasilnya dinantikan itu ada 2 opsi. Pertama, apakah laporan klarifikasi itu tidak cukup bukti, artinya nanti akan selesai. Yang kedua, apakah sudah ditemukan adanya cukup alasan dan bisa dilanjutkan ke sidang etik. Nah, ini yang juga disinggung oleh peneliti Pukat UGM Zainur Rohman soal desakan agar Dewas KPK bisa bersikap lebih tegas karena ini bukan hanya terkait dengan KPK tapi juga mempengaruhi bagaimana kepercayaan publik. Mengingat kalau menurut peneliti Pukat UGM tadi sudah cukup bukti yang dikantongi oleh Dewas KPK. Kita dengarkan dulu pernyataannya berikut ini. Sudah seharusnya Dewan Pengawas memberikan putusan yang tegas, yaitu sanksi berat berupa rekomendasi kepada Firly Bahuri untuk mengundurkan diri sebagai Ketua KPK. Atas dasar apa? Sekali lagi, pelanggaran pasal 36 Undang-Undang KPK. Sangat jelas alat bukti yang dimiliki oleh Dewas, saya pikir, yaitu adanya dokumentasi foto pertemuan Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo, juga keterangan saksi-saksi yang membenarkan terjadinya peristiwa tersebut. Belum lagi dari sisi aspek dugaan penerimaan gratifikasi atau pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri.
Sudah diperiksa oleh Dewas misalnya adalah sejumlah staf di Kementerian Pertanian, mulai dari ajudan, supir, asisten dari mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, termasuk ia sendiri, juga mantan Sekjen Kementerian Pertanian. Harapannya mengutip sekali lagi adalah bahwa Dewas KPK bisa berani tegas mengeluarkan rekomendasi pengunduran diri dari Firly Bahuri, juga mengembalikan kepercayaan dan juga harapan publik terhadap lembaga anti rasuah ini. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Cindy Permadi melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.